Pemirsa, tawuran antar pelajar di Indonesia tak pernah padam meski pandemi COVID-19 menuntut jaga jarak dan juga tidak boleh ada kerumunan. Karena itu, perlu penguatan karakter dan juga perubahan fundamental sistem pendidikan. Tawuran pelajar di Indonesia menjadi tradisi yang sulit hilang setelah mereda selama hampir 1,5 tahun seiring penutupan sekolah dan dimulainya pembelajaran jarak jauh. Kini tawuran kembali merebak di berbagai daerah di Indonesia. Mereka, anak-anak yang tawuran, tidak peduli jika saat ini masih dalam masa pandemi COVID-19 yang harus dengan ketat menerapkan protokol kesehatan. Pemirsa, seringkali aksi tawuran yang terjadi di kota-kota besar maupun daerah yang dilakukan oleh masyarakat, terutama para remaja dan juga pelajar. Tawuran pelajar merupakan suatu tindak kekerasan yang dilakukan oleh antar geng sekolah atau suatu komunitas remaja yang didasari dengan alasan solidaritas sesama teman. Ada 3 faktor internal yang memicu tawuran antar pelajar. Pertama, mengalami krisis atau identity crisis. Kedua, memiliki kontrol diri yang lemah atau weakness of self-control. Dan juga ketiga, karena tidak mampu menyesuaikan diri. Sementara itu, faktor eksternal pemicu tawuran antar pelajar itu dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan juga lingkungan teman sebaya. Tawuran antar pelajar di Indonesia tak pernah padam meski pandemi COVID-19 menuntut jaga jarak dan juga tidak boleh berkerumun. Karena itu, penguatan karakter dan perubahan fundamental sistem pendidikan ini sangat diperlukan. Kini kita akan membahas bersama dengan Bang Anton Krisbianto, Deputi Managing Editor Koran Sindo. Selamat sore, Bang Anton. Selamat sore, Mbak. Bang Anton, lagi-lagi kembali terjadi tawuran. Sempat kita mungkin agak padam begitu ketika setahun belakangan gitu. Namun ketika PTM terbatas mulai dibuka kembali, ini ternyata ada lagi tawuran. Kenapa sih, Bang? Nah, kalau dari peliputan Koran Sindo kita melihatnya bahwasanya memang selain ini kultur budaya di sekolah yang sudah berlangsung dengan lama, persoalannya mendasar adalah kurangnya pendidikan karakter bagi adik-adik usia sekolah kita, juga mulai lunturnya pemahaman soal budi pekerti di sekolah gitu kan. Jadi sebenarnya ini kan persoalannya cukup kompleks, tidak bisa menyalahkan dari para siswa tersebut, tapi juga perlu kolaborasi antara orang tua di rumah dengan guru di sekolah untuk melakukan komunikasi bagaimana mencarikan solusi agar pendidikan karakter ini juga masalah sosial, kepedulian sosial para pelajar ini ditingkatkan gitu. Karena bagaimanapun waktu pembelajaran siswa di sekolah kan terbatas gitu kan. Betul. Mereka lebih banyak menghabiskan waktunya di luar sekolah gitu. Jadi karena itu menurut dari hasil penelitian dan peliputan yang dilakukan Koran Sindo, memang bisa diambil kesimpulan perlunya kolaborasi antara orang tua dengan pihak sekolah gitu. Betul. Untuk dalam melakukan bersama-sama melakukan pengawasan terhadap anak didik. Kalau mengingat sekarang pembelajaran tatap muka juga masih terbatas begitu. Betul. Masih banyak aktivitas yang dilakukan di luar rumah. Artinya ini tanggung jawab orang tua yang lebih besar. Apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh orang tua, karena untuk mengawasi anak remaja ini sulit? Iya. Nah, ini kan kalau dilihat dari kemarin 1,5 tahun pandemi ini kan mereka banyak menghabiskan waktu di rumah. Betul. Tapi sebenarnya kan tidak di rumah juga gitu kan. Mereka bisa melakukan pembelajaran non tatap muka secara daring itu dari mana saja gitu. Dan dengan fenomena semakin masifnya platform media sosial, mungkin banyak budaya-budaya baru, hal-hal baru yang membuat mereka itu justru ingin melakukan hal baru gitu. Sebenarnya kan pemicu tawuran ini banyak terjadi karena hal-hal yang sepele, misalkan karena ingin menunjukkan sebuah keberanian, ingin menunjukkan dia bisa dikatakan merasa dirinya hebat gitu, dan hal-hal yang memang sifatnya individual. Kebetulan biasanya anak-anak SMP, SMA itu kan suka berkumpul gitu kan, dan itulah yang bisa memicu provokasi-provokasi dari temannya ke teman yang lain gitu. Dan saya pikir dari pemerintah sendiri perlu juga untuk membuat
suatu formula yang tepat agar penguatan pendidikan karakter bagi siswa-siswa kita itu lebih ditingkatkan lagi. Apalagi pemerintah sudah mencanangkan revolusi mental di zaman kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi. Saya pikir itu memang perlu diperkuat lagi dan dievaluasi lagi sehingga menemukan formulasi yang tepat, khususnya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, agar siswa-siswa ini memiliki karakter, khususnya wawasan kebangsaan dan wawasan sosial yang lebih kuat lagi. Diperlukan gitu. Tadi revolusi mental begitu yang benar-benar langkahnya konkret. Dan itu pasti berkaitan dengan tenaga pengajar. Nah, kalau menurut Bang Anton sendiri, tenaga pengajar yang saat ini memang terpaksa harus mengajar online, bagaimana mereka itu membangun mental daripada siswanya ketika belajar online? Nah, inilah yang sekarang ini memang perlu juga dievaluasi oleh pemerintah, karena memang sudah saatnya teman-teman atau adik-adik siswa ini kembali lagi untuk dilakukan pembelajaran secara tatap muka, karena kan kalau dilihat rasio vaksinasi kan sudah cukup tinggi ya kan. Nah, jadi menurut kami tidak ada alasan lagi untuk membiarkan adik-adik ini belajar dari rumah secara mandiri gitu, karena bagaimanapun juga interaksi, human interaction antara guru dengan siswa itu diperlukan gitu. Tapi serba salah juga Pak, ketika memang PTM ini sudah dimulai, tapi malah tawuran kembali. Ini gimana menurut Bang Anton? Nah, karena waktunya mungkin menurut kami karena waktu pembelajaran yang singkat ya. Kalau dulu kan sekitar mungkin 7 sampai 8 jam. Mereka melakukan pembelajaran tatap muka di kelas dengan mungkin 30 menit sampai 1 jam waktu istirahat. Kalau sekarang kan masih uji coba kan mungkin 2-3 jam ya. Nah, dan itu lagi kembali lagi setelah proses pembelajaran selesai, banyak waktu luang yang mungkin dimanfaatkan oleh adik-adik itu untuk melakukan hal-hal yang memang di luar yang seharusnya gitu. Artinya pelajar ini bisa jadi nggak pulang ke rumah setelah bertatap muka. Nah, itu juga memang harusnya diwanti-wanti ketika masa pandemi seperti karena ini. Karena kebosanan selama 1,5 tahun di rumah ini mungkin yang menyebabkan mereka ingin dalam tanda kutip berekreasi ke tempat lain gitu. Jadi saya pikir memang peran orang tua juga memang perlu diperlukan di sini dalam rangka pembentukan karakter anak. Nggak hanya dibeban kepada tenaga pengajar saja, karena kebanyakan waktu yang dihabiskan oleh siswa itu kan di luar sekolah gitu. Jadi memang ini perlu pengawasan yang ketat untuk melibatkan orang tua, dan orang tua tidak bisa sepenuhnya menyerahkan kepada tenaga pengajar dalam rangka mengawasi putra-putrinya. Tapi kenapa sih pelajar-pelajar ini hobi sekali tawuran? Sudah tawuran, terus tawuran lagi. Ini kenapa sih? Apakah sanksi yang diberikan mungkin dari pihak sekolah kurang atau dari orang tua pun kurang menegaskan terkait dengan bahayanya tawuran? Kalau dilihat dari kemarin hasil peliputan kami, kalau alasan tawuran ini sebenarnya kan hal-hal yang bukan hal yang fundamental, hal-hal yang sifatnya sepele, hal yang memang itu terkesan terkesan ciri khas anak muda gitu kan. Mungkin ingin menunjukkan bahwasanya kelompoknya atau sekolahnya lebih hebat dibandingkan sekolah yang lain gitu kan. Mungkin ingin menunjukkan bahwa dirinya lebih pintar atau lebih cerdas dari yang lain. Nah, ini karakter-karakter seperti inilah yang memang sejatinya harus perlu diluruskan, dan pembinaan karakter, wawasan kebangsaan, wawasan sosial, budi pekerti itu saya pikir bisa meredam egoisme yang muncul dalam diri para siswa itu gitu. Perlu nggak sih sebenarnya ada sanksi begitu? Mungkin dari pihak sekolah terkait tawuran ini? Kalau sanksi kan sebenarnya sudah ada ya, pemerintah sudah dari Kementerian Pendidikan sudah menetapkan sanksinya, misalkan skorsing dan segala macam. Tapi kalau kami kurang sependapat jika itu sanksi dilakukan lebih keras lagi gitu, karena itu tidak akan memberikan efek jerah kepada siswa. Justru itu akan memicu siswa untuk menjadi memiliki karakter yang lebih keras lagi gitu. Baik, ada yang menarik juga nih. Saya ingin membahas mengenai evaluasi pembelajaran tatap muka ya. Bagaimana kalau menurut Bang Anton evaluasinya? Pembelajaran tatap muka selama ini sudah berjalan dengan lancar di beberapa daerah. Itu kan pemerintah daerah sudah memberikan
mengeluarkan kebijakan yang itu juga direspon positif oleh orang tua juga pihak sekolah gitu. Dan menurut kami itu yang perlu dilakukan sekarang adalah pengawasan. Kalau dalam hal penyebaran virus corona kan sudah ada prokes-prokes yang ditetapkan di sekolah, program vaksinasi juga sudah jalan, dan problemnya yaitu dari masalah sosial, masalah tawuran. Tapi ini kan tidak terjadi di seluruh daerah, hanya daerah-daerah tertentu yang memang menjadi daerah langganan tawuran, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya gitu kan, Medan gitu kan. Jadi memang perlu kolaborasi pemerintah, sekolah, dan orang tua untuk mendapat informasi yang tepat agar pembelajaran tatap muka ini tidak menimbulkan gejolak sosial bagi para siswa. Betul sekali. Kemudian tadi menimbulkan adanya tawuran. Tapi tadi menarik juga ada pemetaan tempat-tempat ya yang memang bisa dikatakan ini langganan tawuran begitu. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dengan tempat-tempat itu? Yang pertama, penyebabnya masalah sosial ini kan strata sosial biasanya. Biasanya daerah-daerah yang segmen menengah atas, itu sekolah-sekolah yang memang dari segmen menengah atas, profil masyarakatnya itu cenderung lebih karakterisnya lebih bisa bisa dikendalikan gitu kan. Nah, kalau daerah-daerah yang mix, profil siswanya itu kadang-kadang memang kerap terjadi tawuran gitu. Mungkin ada masalah kesenjangan sosial, masalah kesenjangan ekonomi dan lain yang bisa menjadi pemicunya gitu. Koridor Koransindo sudah melihat apa sih sebenarnya yang tadi ya yang menyebabkan daerah-daerah itu rawan terjadinya tawuran? Karena ada upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah setempat. Pemerintah setempat sejatinya sudah melakukan pengawasan yang melibatkan dinas pendidikan setempat ya. Tapi kan ini kan tidak dengan di masa pandemi ini kan pengawasan tidak bisa dilakukan secara intensif ya. Karena keterbatasan mungkin tenaga pengawasnya, juga koordinasi antara dinas-dinas terkait dengan pihak sekolah, juga dinas terkait dengan pihak orang tua gitu kan. Jadi keterbatasan ini sejatinya menjadi tantangan yang harus segera ditemukan solusinya antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, sekolah maupun keluarga. Iya, Bang Anton, terkait tadi dengan tawuran tersebut, apakah sebenarnya ini juga berkaitan dengan aktivitas positif yang dilakukan di daerah setempat itu memang kurang atau minim? Mungkin ada organisasi kepemudaan yang memang tidak aktif yang seharusnya dimulai digalakkan. Organisasi siswa intrasekolah kan ada di tiap-tiap sekolah, dan itu menurut kami perlu dimaksimalkan sehingga memberikan kesempatan kepada para siswa untuk menyalurkan kreativitasnya gitu, menyalurkan keinginannya, menyalurkan bakatnya ke hal-hal yang bersifatnya positif seperti musik, kesenian dan sebagainya gitu kan. Dan itu yang kami melihatnya peran organisasi intrasekolah ini belakangan ini cenderung turun ya performanya gitu. Mungkin inilah yang menjadi pekerjaan rumah bagi para pengelola lembaga pendidikan baik swasta maupun lembaga pendidikan yang dikelola oleh pemerintah maupun pemerintah daerah, bagaimana untuk mengaktifkan lagi organisasi siswa intrasekolah yang dulu memang menjadi tempat favorit bagi siswa-siswa itu untuk berkreasi gitu. Kalau di era tahun 80, 90-an atau awal 2000-an kan orang siswa yang bisa aktif di organisasi intrasekolah itu kan ada kebanggaan tersendiri bagi mereka gitu. Jadi ini yang perlu lagi diperkuat di masing-masing sekolah. Baik, menarik sekali Bang Anton, tapi kita harus akhiri dialog untuk kali ini. Dan pemirsa, terima kasih. Kita sudah tadi berbincang dengan Bang Anton Krisbianto, Deputi Managing Editor Koransindo. Dan kami masih akan kembali, tetaplah bersama kami di MNC News.